Ngobrol kali ini saya akan bicara tentang kriminal di Amerika Serikat, guys. Contohnya di sini kriminal itu, guys, biasanya kalau ada penculikan anak itu, kita dikasih tahu bahwa Amber namanya, itu merupakan notifikasi dari mungkin ada pusatnya lah yang membidangi itu, sehingga setiap orang mendapatkan itu kalau kita setting di handphone kita untuk mendapatkan notifikasi tentang Amber ini. Di sini saya lihat yang banyak itu adalah penculikan anak, karena saya pernah lihat di Walmart itu sampai berupa daftar anak-anak yang diculik dan belum ditemukan. Makanya ada Amber tadi untuk memberikan peringatan kepada para orang tua agar lebih berhati-hati menjaga anaknya. Ini pengalaman saya aja, guys. Kalau seumpamanya kayak pencurian, saya lihat memang banyak, cuman tidak terlalu terbuka seperti itu. Seumpamanya kalau saya di apartemen gitu, biasanya kan ada paket barang yang kita pesan dari online, dan itu biasanya diletakkan saja di depan pintu apartemen kita, nggak ada yang ngambil. Jadi di sini kalau soal untuk pencurian, kalau menurut saya masih terkontrol gitu. Memang ada kasus beberapa yang paketnya hilang di depan rumah setelah diantarkan kurir, tapi itu terhitung. Jadi kalau menurut pengalaman saya, itu sampai kadang berhari-hari di depan rumah saya lihat gak diambil-ambil oleh pemiliknya, dan itu tidak apa-apa. Dan itu salutnya saya di sini lumayan terkontrol. Namun yang namanya kejahatan kita tidak harus mengundang-undang tentunya. Biasanya memang kejahatan itu muncul ketika ada kesempatan ya. Jadi kita tidak harus mengundang orang untuk melakukan kriminal. Karena saya lihat pencurian barang-barang dari dalam mobil juga ada di sini. Seperti kita di tanah air ada pemecahan kaca jendela dari mobil. Tapi memang itu tidak terlalu. Dan setelah ditelusuri ternyata itu ada faktor kelalaian juga, karena pintu mobil tidak dikunci. Itulah yang saya maksud tadi, tidak boleh mengundang kejahatan juga. Dan satu yang unik di sini, guys, polisi di sini itu tidak seperti polisi di tanah air. Maksudnya polisi itu di sini di bawah pemerintahan federal. Setiap kelurahan atau setiap desa itu mempunyai polisi tersendiri. Jadi independen, tidak di bawah sebuah lembaga atau badan seperti kita kepolisian RI di tanah air. Jadi di sini kepolisiannya dibentuk oleh county masing-masing, kabupaten masing-masing, kelurahan masing-masing, kota masing-masing, kemudian negara bagian masing-masing. Contohnya di kampus itu, guys, mempunyai polisi tersendiri. Memang di tanah air juga ada, tapi kan kebanyakan kita memakai jasa satpam atau beberapa jasa security yang lain, atau istilahnya outsourcing. Nah, kalau di polisi itu ada di kampus, mereka bertugas di kampus, kemudian ada di perumahan juga, bukan dijaga oleh satpam, tapi oleh polisi langsung. Jadi kalau kita di tanah air kan biasanya nyewa satpam untuk mengamankan kampus atau perumahan. Tapi kalau di sini itu dilaksanakan oleh polisi. Jadi memang pajak kita
itu sudah termasuk biaya untuk pengamanan. Biasanya memang polisi ini selalu keliling di sekitar perumahan, di sekitar fasilitas publik. Terkadang itu kepolisian lalu lintas itu yang sembunyi di suatu tempat memperhatikan lalu lintas apakah ada ngebut atau melebihi batas. Jadi, kalau Anda ngebut di sini, siap-siaplah untuk menerima tiket. Dan di sini guys, tidak ada istilahnya cincai-cincai kalau masalah pelanggaran ini. Kalau Anda sudah dapat tiket, Anda harus berurusan dengan pengadilan. Contohnya ada teman sekitar 1,5 juta ya untuk membayar tiket tersebut. Karena dia waktu itu kan ngebut untuk ngejar jam kerja. Namun ada juga beberapa saya lihat yang memakai jasa satpam atau jasa security. Seumpamanya kami kemarin waktu sholat saat corona itu tidak bisa dilaksanakan di dalam masjid, jadi harus dilaksanakan di parkiran. Pihak masjid menyewa satpam atau security dari luaran. Itu saja guys tentang kriminal di Amerika Serikat. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Bye.